Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Helmi Yuliana, Indi Nurul Hidayah, Widya Ayu Lestari, Leni Badriyah, dan Muhammad Saiful Anwar. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Melalui cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Macam-macam metode pembelajaran. Bagi seorang guru yang ingin mengenal metode pembelajaran secara lebih jelas, memang tidak hanya sebatas memahami pengertiannya saja, melainkan juga perlu memahami apa saja macam-macam metode di dalam pembelajaran tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa macam metode tersebut yang wajib dipahami oleh para guru. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seseorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar tidak membuat siswa cepat bosan. Nomor 2, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar mencerna masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Nomor 3, metode demonstrasi. Metode ini merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktekkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode ini memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Nomor 4, metode ceramah plus. Metode ini sebutannya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Terus nomor 5, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resumen tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resumen tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Metode berikutnya yaitu metode eksperimen.
Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam dan sebagiannya. Metode yang ketujuh yaitu metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum dan alam. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dan merangsang memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan, murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Metode yang kesembilan yaitu metode perancangan. Metode ini siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. 10. Metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Metode yang ke-11 yaitu metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan sebagaimana terjadi serta menyelesaikannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Fungsi metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini mempunyai beberapa fungsi. Berdasarkan pendapat Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Jain, diketahui beberapa fungsi metode. Yang pertama, alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Dan yang ketiga adalah alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individual para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya berikut beberapa tujuan metode dalam pembelajaran, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individu para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Kelima, mengantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat
tepat, dan sesuai harapan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi.